warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Faiza dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 22115021. Di sini saya bersama dengan Ibu Sri Suswidayani selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Ngenep Korwil Bidik Semanu. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Ibu? Terima kasih waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Sri Suswidayani. Saya bertugas di SD Negeri Ngenep Korwil Bidik Kapanewon Semanu, masih dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, langsung saja Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bisakah Ibu bercerita bagaimana perjalanan Ibu hingga menjadi kepala sekolah di SD Negeri Ngenep? Perjalanan saya untuk menjadi kepala sekolah sebenarnya sangat panjang, dimulai dari tahun 1991. Waktu saya diangkat pertama menjadi CPNS di sebuah SD terpencil di Gunung Kidul yang segala fasilitasnya masih tergolong minim, bahkan untuk transportasinya pada waktu tahun itu masih sulit karena banyak guru dari daerah lain Gunung Kidul termasuk saya merupakan pendatang, sehingga untuk sampai ke sekolah perlu perjuangan yang sangat berat. Dari SD yang pertama selama 18 tahun kami digembleng di situ untuk menjadi guru yang profesional. Selama itu juga kami bertahap dari mengajar kelas rendah sampai akhirnya di tahun-tahun terakhir saya mengajar di SD tersebut. Selama 3 tahun saya dipercaya untuk mengampu kelas 6. Di tahun 2008 saya mengikuti seleksi kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul dengan berbagai tahapan, baik tes secara tertulis, tes psikotes maupun tes wawancara dan presentasi mengenai program kerja sebagai kepala sekolah. Baru di tahun 2009 saya diangkat kepala sekolah di SD yang lebih terpencil lagi di lingkup Korwil Bidik Kapanewon Semanu dengan segala keterbatasannya. Namun ini merupakan sebuah tantangan bagi saya untuk membuktikan bahwa di SD terpencil pun bisa membuahkan prestasi bagi peserta didik kami dan guru-guru kami, asalkan ada komitmen yang kita bangun bersama. Baru di tahun 2017 kami dirotasi lagi di SD Negeri Ngenep ini sampai dengan sekarang ini. Bahkan ini merupakan tahun terakhir ketugasan saya sebagai kepala sekolah, karena kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul itu ada batasnya sesuai aturan yang ada, yaitu 4 periode, 1 periode 4 tahun, dan saya sudah di periode yang terakhir. Ya, selanjutnya, apa tantangan paling berat yang pernah Ibu hadapi dalam dunia pendidikan dan bagaimana cara Ibu menghadapinya? Tantangan yang terberat sewaktu saya di SD Negeri Ngenep ini pada waktu masa pandemi COVID, karena ini merupakan sebuah bencana yang tentu saja baik guru maupun kepala sekolah dan peserta didik kami belum siap dengan keadaan seperti waktu COVID itu. Kita perlu mengadakan pembelajaran secara daring. Ini merupakan hal yang baru bagi Bapak Ibu guru beserta peserta didik. Saya harus memastikan semua peserta didik mendapatkan
pelayanan yang sama, baik yang mempunyai fasilitas alat komunikasi maupun tidak, agar semuanya mendapatkan pembelajaran yang sebaik-baiknya walaupun di masa pandemi COVID. Oke, selanjutnya bagaimana cara Ibu membangun komunikasi yang efektif dengan guru, siswa, dan orang tua murid dari SD Negeri Ngenep? Ya, ini pertanyaan yang bagus terkait komunikasi, karena komunikasi adalah kunci dari semua hal dalam manajemen sekolah. Yang pertama, komunikasi dengan Bapak Ibu guru beserta karyawan. Tentu saja kami secara berkala selalu mengadakan pertemuan rutin, baik membahas berbagai program sekolah maupun mengevaluasinya, dan membahas hal-hal yang urgent yang menjadi permasalahan sekolah, dengan tidak menutup kemungkinan berbagai usulan dari Bapak Ibu guru beserta karyawan agar apa yang menjadi program sekolah itu berjalan dengan baik. Itu bisa lewat pertemuan komunitas belajar kalau yang terkait dengan perkembangan pembelajaran siswa, agar pembelajaran di kelas itu maksimal. Kita selalu membicarakan di forum komunitas belajar di sekolah. Untuk komunikasi dengan siswa, saya sering masuk ke kelas-kelas untuk sekedar menyapa anak-anak, mendengarkan aspirasinya, karena bagi saya yang lebih penting itu komunikasi langsung dengan anak-anak, tidak hanya sekedar kita pidato di forum-forum resmi misalnya upacara. Tidak, kita akan membangun kebersamaan dengan siswa agar anak itu merasa kepala sekolah menjadi orang tua kedua bagi anak-anak di sekolah. Sedangkan komunikasi dengan Bapak Ibu wali siswa di sekolah kami ada yang namanya paguyuban orang tua siswa. Di masing-masing kelas sudah dibuat grup paguyuban, komunikasi bisa lewat WA, ada pengurusnya, dan kami juga mengadakan pertemuan secara berkala baik dengan POT maupun dengan komite sekolah untuk membahas program-program sekolah, dan di akhir tahun tentu saja mengevaluasi program-program yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Masih adakah yang belum berhasil, itu kami bahas di forum pertemuan POT yang biasanya di akhir tahun ajaran. Juga kami adakan rapat pleno sehingga orang tua bisa menyampaikan segala aspirasinya demi kemajuan di sekolah kami. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apa pesan Ibu untuk generasi muda agar tetap semangat dalam mengejar cita-cita, terutama di dalam pendidikan? Untuk anak-anakku generasi muda, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kalian itu mempunyai potensi besar untuk mengubah dunia ini. Kalian harus punya growth mindset bahwasanya kecerdasan dan kemampuan itu bukan bawaan dari lahir, namun bisa diasah, bisa dipelajari. Bahkan kadang kita mengalami kegagalan, namun kegagalan itu merupakan awal dari keberhasilan kalian. Jadikan tantangan yang ada saat ini sebagai peluang, karena kalian nanti yang akan menggantikan kita yang sudah tua ini. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di 25 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, agar cita-cita Indonesia untuk
menjadi Indonesia emas itu betul-betul terwujud. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk salah. Dari awal kegagalan itu kalian harus bangkit, kalian harus punya semangat untuk meraih keberhasilan. Itu saja pesan dari saya untuk anak-anak selaku generasi muda yang akan menggantikan kami-kami di masa yang akan datang. Cukup sekian wawancara dengan Ibu Sri Seswidayani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngenep. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk khalayak ramai. Sekian, terima kasih.